Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Juli Fadila. NIM saya 210608502016. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah-masalah pendidikan yang terjadi di Indonesia. Nah, masalah yang pertama adalah nilai-nilai era industri. Biasanya anak-anak dididik dengan setumpuk tugas yang banyak banget, dan di sekolah selalu mengatur kehidupan mereka dengan jaringan lonceng. Sepanjang hari, siswa tidak melakukan apapun selain mengikuti petunjuk dan perintah. Contohnya, seperti duduk sekarang, berbaris, ambil buku kalian, buka halaman 40, baca itu, selesaiin soal nomor 3, dan berhenti ngobrol. Dan sistem sekolah akan menghargai kita bila kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru. Dan ini adalah nilai-nilai era industri yang benar-benar penting bagi pekerjaan di pabrik. Tapi di dunia saat ini, apa bisa kita mencapai kesuksesan hanya dengan mengikuti perintah orang saja? Pada zaman now dan modern ini, kita bisa menjadi kreatif dan inovatif, dan bisa berkomunikasi dengan ide-ide yang bisa berkolaborasi dengan tim kita dan orang lain. Hanya saja, anak-anak di sekolah tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan keterampilan tersebut di dalam sistem sekolah yang berdasarkan zaman era industri ini. Next, masalah kedua adalah kurangnya kemandirian, kontrol, dan otonomi. Mereka tidak mempunyai kebebasan dalam kehidupannya. Setiap menit dalam sekolah, mereka dikirim dengan sistem yang ketat di sekolah. Sebaliknya, di zaman now, kita harus bisa menentukan waktu dan memanage waktu dengan baik. Kita diharuskan bagaimana memprioritaskan tugas pekerjaan dan kehidupan kita supaya seimbang, tetapi pesan yang selalu diberikan anak-anak oleh sistem pendidikan zaman sekarang bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Mereka hanya perlu mengikuti apapun yang ditetapkan dan bukannya mengambil alih dan menentukan arah hidupnya. Makanya tidak aneh kalau banyak anak-anak sekolah cepat bosan dan cepat kehilangan motivasi dengan sekolah. Dan masalah ketiga ialah inauthentic learning. Kenapa pembelajaran di sekolah tidak autentik? Karena kebanyakan bergantung kepada hafalan. Sistemnya mengharuskan semua anak harus tahu ilmu tersebut, dan kemudian setiap beberapa bulan sistem sekolah akan mengadakan ulangan atau juga ujian yang sebenarnya hanya ingin mengukur beberapa banyak pengetahuan yang diingat saja dan tertahan, tapi mereka gagal untuk melakukan pemahaman dasar yang sebenarnya harus tahu oleh murid-murid. Dan semua orang juga tahu setelah ujian selesai kita sudah belajar mati-matian. Sebagian besar dari ilmu tersebut pasti akan hilang dan terlupakan. Sistem sekolah cuma mengukur dari nilai ujian, menghafal, dan daya ingat saja. Dengan demikian ini telah menciptakan sebuah budaya yang sangat tidak sehat bagi siswa, orang tua, maupun para guru. Anak-anak kita menghabiskan waktu berjam-jam dari pagi sampai sore untuk menghafalkan fakta-fakta yang tidak berguna yang mereka akan lupakan lebih cepat dari the flash dan sebenarnya dapat dicari di. Nah, masalah keempat ialah no room for passion and hobby. Ini dikarenakan sistem sekolah yang dia harus belajar hal yang sama pada saat yang sama dengan cara yang sama. Ini sebenarnya tidak sesuai dengan kodrat manusia, karena manusia itu sangat unik dan memiliki passion, hobi, dan ketertarikan yang berbeda. Dan kunci dari sebuah kebahagiaan hidup adalah untuk menemukan ikigai kita. Tetapi apa benar sekolah-sekolah membantu untuk menemukan ikigai para pelajar, atau hanya membuat sebuah robot? Di sistem sekolah sekarang tidak mempunyai ruang untuk pertanyaan yang paling penting di kehidupan seorang anak, seperti apa sih talenta dan keahlian saya, apa yang ingin saya lakukan, bagaimana saya bisa berkoneksi dengan kebutuhan di dunia.
Sedihnya, nampaknya sistem ini tidak peduli sama sekali tentang hal ini, dan banyak di dunia ini orang yang sangat berbakat gagal dalam sistem sekolah tradisional ini. Untungnya mereka dapat mengatasi kegagalan tersebut. Tetapi coba kita pikir, tidak semua orang bisa mengatasinya dan akhirnya mereka melihat seumur hidup adalah seorang yang gagal. Sistem tradisional ini gagal untuk mengukur beberapa banyak bakat dan beberapa banyak potensi seorang anak untuk berkontribusi di dunia, dan parahnya lagi, itu semua tidak diakui oleh sistem tradisional ini. Dan masalah berikutnya ialah cara belajarnya. Semua manusia diciptakan dengan gaya dan cara belajar yang berbeda, dan juga setiap siswa membutuhkan waktu belajar untuk mengerti yang berbeda dan juga metodologi belajar yang mana terbaik untuk setiap siswa. Jadi jika kita sedikit lambat untuk mempelajari segala sesuatu, kita dianggap sebagai pelajar yang gagal. Itulah beberapa masalah-masalah pendidikan yang terjadi di Indonesia saat ini.